Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita belajar lagi huruf yang namanya huruf nun. Iya, huruf nun, kedalaman makna huruf nun. Huruf nun ini kalau kita perhatikan saudara, mirip seperti huruf bet. Ya, mirip seperti huruf bet tapi dia lebih pendek. Kalau bet dia lebih kotak dan lebih panjang. Ya, oke, baik. Huruf nun adalah huruf yang ke-14 dari alfabet, memiliki nilai numerik 50. Piktograf untuk nun itu terlihat seperti benih ikan. Nah, ini gambarnya seperti ini, seperti kecebong. Ya, sedangkan kitab Asyurit itu konstruksi dari huruf waw yang bengkok, dia seperti huruf waw yang bengkok dengan mahkota, ya ini seperti huruf waw tapi dia dibengkokkan, dan seperti sebuah huruf zayin, saudara. Ini bentuk dari versi kitab Asyurit, ya itu bentuknya seperti ini. Oke, sekarang filosofinya dari huruf nun adalah, menurut para rabi yang bijak, nun itu mewakili kesetiaan atau pahala untuk kesetiaan. Moshe itu dianggap sebagai hamba Elohim atau abdi Elohim yang rendah hati. Jadi kesetiaan itu selalu terkait dengan yang namanya rendah hati. Nah, kata nun sendiri itu kalau dieja, huruf nun itu dieja, dia terdiri dari 3 huruf, yaitu nun, waw, dan nun. Ya, ini adalah nun sofit atau nun akhiran. Jadi terlihat seperti ini, nun, waw, dan nun. Dia membentuk sebuah kata yaitu nun. Ya, oke. Nun, huruf nun yang di depan ini saudara, itu dimaknai sebagai seseorang yang setia. Karena dia bentuknya bengkok seperti orang yang berlutut. Atau seperti seseorang yang rendah hati. Begitu. Kemudian waw ini, kalau saudara masih ingat, waw itu apa saudara? Maknanya angka manusia, ya. Jadi waw ini selalu mengarahnya ke manusia. Dan nun yang ada di belakang, nun sofit, ini dia tegak, ini melambangkan adalah seseorang yang memiliki kejujuran. Jadi saudara, kalau kita belajar tentang huruf nun ini memberikan pesan kepada kita bahwa seseorang itu harus memiliki kerendahan hati dan kejujuran. Orang yang beriman kepada Bapa Yahweh itu harus disertai dengan kerendahan hati dan kejujuran. Itu. Nah, makanya kalau saudara lihat, Moshe dikatakan adalah orang yang paling lembut hatinya. Karena Moshe itu dikategorikan orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab itu dia adalah orang yang salah satu nabi yang ditinggikan, dimuliakan oleh Bapa Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang rendah hati di hadapan Tuhan akan berdiri tegak di hari yang terakhir. Maksudnya apa, saudara? Bahwa orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan, dia akan dibuat tegak, dia akan dibuat menang. Gitu ya. Nah, makanya saudara baca di dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh, maka dia akan meninggikan kamu. Saudara, kalau saya renungkan, kita belajar dari huruf alef sampai sekarang huruf nun. Coba saudara perhatikan, ada berapa huruf yang mengajarkan tentang kerendahan hati, saudara. Ya, saya merenungkan begini, saudara. Kenapa
di hampir setiap huruf yang Tuhan berikan itu selalu memberikan pesan atau menyiratkan atau mengingatkan kepada kita mengenai sebuah kerendahan hati. Kenapa saudara? Karena ternyata manusia itu paling gampang sekali mudah jatuh di dalam dosa kesombongan. Ya, manusia itu paling gampang sekali untuk bisa jadi sombong. Saudara tahu bahwa yang membuat malaikat cahaya Hillel bin Zakhar itu jatuh itu karena sombong, saudara. Dan tidak main-main, Tuhan jatuhkan dia sampai ke tempat yang paling rendah, saudara. Nah, manusia itu selalu punya kadar ingin dihormati, dan itu adalah hal yang wajar. Selalu kepingin punya rasa untuk dihargai. Tetapi banyak manusia, banyak orang-orang itu tidak bisa atau tidak tahu ukuran kadarnya, batasnya untuk dia bisa menerima penghargaan. Maksudnya begini, karena orang itu punya kebutuhan untuk dihargai, dipujilah, maksudnya begitu. Ya, saya yakin setiap saudara pasti suka dipuji, betul ya? Ya kan? Yang membuat saudara bisa lebih percaya diri adalah karena saudara itu dipuji gitu loh. Saudara berpakaian bagus, saudara tampil cantik, saudara tampil bersih, itu supaya saudara dihargai, dipuji sama orang lain, betul ya? Tapi kadangkala ketika seseorang itu menerima pujian, ketika orang itu menerima sebuah penghargaan, dia tidak mampu mengontrol batasnya, sehingga dia bawa dirinya ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, menyebabkan dia jadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu cirinya adalah orang yang selalu memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Makanya orang yang sombong itu selalu digambarkan dengan mukanya yang begini. Ya kan? Betul ya? Begini. Tapi orang yang begini belum tentu sombong, saudara. Kenapa? Karena orang yang begini bisa saja dia ya memang kelainan ya. Tidak bisa nunduk begitu kan. Begini terus gitu ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk kita selalu menjaga hati kita untuk supaya kita tetap jadi orang yang rendah hati. Karena setiap kesuksesan seseorang ya itu biasanya diawali dari kerendahan hati, saudara. Siapa yang mau diangkat oleh Bapa Yahweh? Saya yakin dan percaya semua saudara pasti mau untuk diangkat oleh Bapa Yahweh. Tapi Tuhan minta kepada kita supaya kita menjaga hati kita. Amin. Nah, makanya saudara jangan bosen ya, jangan bosen. Setiap kali kita belajar tentang huruf ini, huruf alfabet ini, sering juga pesannya itu berkaitan dengan kerendahan hati, saudara. Tuhan itu paling benci sama orang yang sombong. Begitu orang itu sombong langsung dijatuhkan. Orang itu sombong dijatuhkan. Ya, jadi saya pikir sebelum dosa yang dilakukan oleh manusia Adam dan Hawa, dosa yang pertama kali itu dilakukan itu oleh malaikat Hillel bin Zakhar, yaitu dosa kesombongan. Ya. Nah, menurut para rabi bijak, nun awalan itu ini saudara, yang bentuknya membungkuk ini mewakili seseorang dalam keadaan rendah hati, sedangkan nun sofit yang ini itu tegak dan memanjang. Ini huruf nun untuk akhiran. Ya. Ini mewakili seseorang yang hatinya jujur. Dia tegak berdiri itu artinya seseorang yang jujur. Oke, sekarang yang kedua, hubungannya Yeshua dan huruf nun. Dalam bahasa Aram, kata nun itu berarti ikan, saudara. Nun itu apa? Ikan.
Artinya ini simbol aktivitas keberanian dalam kehidupan. Kenapa? Karena ikan yang sehat itu ikan yang berani melawan arus, gitu maksudnya. Ya, jadi nun itu disimbolkan sebagai keberanian dalam sebuah kehidupan. Hidup ini harus memiliki rasa berani, saudara. Jangan dikit-dikit takut, gini takut, gitu takut. Apalagi sekarang pandemi, ya kan? Begini takut, begitu takut, sampai nggak berani datang ibadah. Gara-gara takut. Padahal firman Tuhan juga ngomong, kalau kamu takut kalau kamu kehilangan nyawamu, iya toh? Saya jadi bingung, saudara. Ya itulah pokoknya. Jadi kadang-kadang kita ini lebih takut untuk kehilangan nyawa kita di dunia ini daripada kehilangan nyawa kita nanti setelah kita ini masuk dalam penghakiman, saudara. Paham maksudnya? Ya. Takut itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan sampai gara-gara ketakutan itu membuat kita tidak beribadah, membuat kita tidak datang sama Tuhan, membuat kita menjadikan ketakutan itu dijadikan sebagai alasan untuk kita saudara, tidak datang ibadah gitu. Ya. Nah, kata yang pertama kali disebutkan di dalam Keluaran, kata nun itu saudara, itu ada di dalam Keluaran 33 ayat 11. Itu mengacu kepada Yosua putra Nun, begitu maksudnya. Yosua itu anak Nun. Nah ini profetiknya begini saudara, Yosua itu orang yang menggantikan Mose, begitu ya kan, dia adalah pemimpin yang menggantikan Mose dan masuk ke tanah perjanjian. Jadi profetiknya adalah Yosua, karena dia putra Nun, disebut Yosua itu putra kehidupan yang membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua itu adalah putra keberanian, gitu loh maksudnya. Nah hubungannya dengan Yesua apa saudara? Yesua itu adalah juga disamakan, dia adalah putra Elohim yang berani, gitu loh saudara. Dia adalah putra Elohim yang berani untuk mengorbankan dirinya, membawa kita dari kebinasan masuk ke dalam keselamatan kekal. Begitu. Ya. Jadi hubungannya Yesua dan huruf nun itu seperti itu saudara. Jadi Yesua itu sebagai putra Elohim yang membawa umatnya masuk dalam kehidupan kekal. Nah, perhatikan bahwa bentuk nun itu mewakili wow yang bengkok. Wow yang bengkok. Ini menunjukkan seorang pria atau seorang manusia yang rendah hati. Dia dimahkotai dengan kemuliaan. Saudara bisa lihat huruf nun itu dari versi Kitab Fasurit tadi. Dia huruf nun ini punya mahkota. Dikasih takin mahkota begitu. Nah, ada 3 mahkota di kepala huruf nun, dan nun sofit yang tegak berdiri itu mewakili dari sifat keberanian Yesua dalam mengorbankan dirinya supaya manusia mendapatkan keselamatan. Jadi nun itu menggambarkan Yesua yang rendah hati, sedangkan nun yang sofit itu menggambarkan Yesua itu sang pemberani, begitu maksudnya. Dari sudut pandang orang percaya, kita melihat bahwa Yesua itu datang sebagai seorang manusia. Ingat huruf waw ya. Dia ditinggikan oleh karena kerendahan hatinya saat berada di bumi, seperti yang ditunjukkan ketika dia memakai mahkota duri. Dan sekarang ditinggikan sebagai yang benar, yang memakai mahkota emas di atas kepalanya untuk selama-lamanya. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu atau Kiliana 14 ayat 14. Oke, berikutnya poin yang ketiga.
gematria dari Nun. Menurut gematria Yahudi, Nun itu mewakili angka 50, saudara. Nah 50 itu punya arti apa? 50 itu bisa diartikan sebagai angka yang mewakili kebebasan dan kepenuhan hidup. Ya, jadi 50 itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah matang begitu. Orang kalau sudah masuk usia 50 itu biasanya adalah orang yang sudah masuk usia yang sudah matang dalam segala hal. Begitu. Orang yang matang di dalam kepribadiannya, di dalam mentalnya, orang yang matang di dalam ekonominya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah masuk usia 50, orang-orang yang sudah mulai menikmati hasil jerih lelahnya gitu, atau orang-orang yang sudah mulai masuk di dalam puncak kesuksesan hidupnya. Begitu saudara. Itu 50. Terus 50 itu adalah tahun Yobel, tahun pembebasan. Kalau saudara ingat di Israel, orang Israel itu kalau bercocok tanam, setiap begitu memasuki tahun ke-50, maka tanah yang untuk bercocok tanam itu diistirahatkan, tidak ditanami apapun selama setahun, saudara. Karena itu tahun Yobel, tahun pembebasan, begitu. Kemudian 50 tahun itu juga adalah usia seseorang yang dianggap sebagai usia yang memiliki kematangan berpikir atau bijaksana, yang seperti saya katakan tadi, ya. Kemudian yang keempat, huruf Nun itu dikatakan berada di urutan ke berapa? 14, ya. Huruf Nun itu ada di urutan ke-14. Nah, apa arti angka 14 ini? 14 itu terdiri atas huruf Yod dan Dalet. Huruf apa saudara? Yod dan Dalet. Dibacanya Yat. Yod dan Dalet itu dibaca Yat. Yat itu artinya tangan, saudara. Tapi Yat juga bisa berarti cukup. Cukup, begitu. Jadi huruf Nun itu memberikan pengertian bahwa jika kita hidup dalam ketulusan dan keberanian, maka ada tangan yang kuat yang akan memberikan kita perlindungan sehingga kita selalu berkecukupan. Gitu saudara. Itulah sebabnya Yesua juga berkata, kita itu harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jadi kalau kita itu tulus dan berani, itu kita tidak akan pernah sendiri. Tapi ada tangan Bapa Yahweh yang memberikan perlindungan. Amin. Dia yang akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Amin. Ya. Nah, itu pesannya, saudara. Piktograf dari huruf Nun itu kan ikan, saudara. Ya, ini seperti benih ikan kecebong. Dalam bahasa Ibrani dan Aram kuno, Nun itu sebenarnya berarti ikan. Huruf Nun itu tampil seperti huruf Nun itu tampil setelah huruf Mem. Ingat, Mem itu artinya air. Ya, jadi setelah huruf Mem baru huruf Nun. Hal ini menggambarkan pada kita bahwa seekor ikan tidak dapat bertahan di luar air. Artinya apa? Mengajarkan kita bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup di luar Torah Yahweh dan kasihnya Yesua. Karena Yesua itu adalah air yang hidup, gitu maksudnya. Kemarin kita belajar tentang huruf Mem juga kan? Mem itu air, itu juga dilambangkan sebagai lautan Torah, begitu. Torah itu berarti tentang perlindungannya Bapa Yahweh. Ya kan? Gitu. Jadi mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita tidak akan pernah bisa mampu hidup di luar kasihnya Tuhan. Saudara percaya itu? Ya. Oleh sebab itu, ayo
sing tenanan sama Tuhan Yesus. Amin. Sing tenanan sama Bapak Yahweh, karena Dia sudah begitu mencintai kita. Karena kita tidak akan mampu hidup di luar kasihnya Bapak Yahweh. Begitu. Nun adalah nafas kehidupan. Ya, nun itu juga bermakna nafas kehidupan. Pertama kali huruf nun itu muncul sebagai akar kata dalam Torah itu ada di kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Ya, yang bunyinya ayatnya begini. Biarlah air syarat dengan makhluk. Saudara perhatikan tanda biru ini makhluk hidup, ya. Biarlah air syarat dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung berterbangan di atas bumi, di atas permukaan cakrawala di langit. Ini saudara bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 20. Nah, kata yang digunakan untuk makhluk dalam kitab suci ini adalah kata nefes. Saudara bisa cek nanti, ya. Kata untuk makhluk itu dalam bahasa Ibraninya nefes. Kata nefes itu berarti pribadi yang terdiri atas jiwa, pikiran, dan emosi. Ini berasal dari akar kata nafas, yang berarti menarik nafas atau menyegarkan diri. Atau kalau saya bilang mendapatkan kelegaan, itu nafas. Ya, jadi saya pikir kata nafas dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya juga serapan dari bahasa Ibrani, karena bahasa Ibraninya juga nafas. Ya. Jadi ini pesannya juga apa saudara? Setiap orang yang menjadi ciptaan Bapa Yahweh, apalagi yang sudah dilahirkan baru, maka dia akan mendapatkan kelegaan. Begitu. Setiap orang yang hidupnya ada di dalam ciptaan Bapa Yahweh yang baru, maka dia mendapatkan kelegaan, nafas begitu. Yesus ngomong, marilah semua yang lemah letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan. Itu saudara. Amin. Jadi setiap kita orang yang ada di dalam Bapa Yahweh pasti kita diberikan kelegaan. Dalam Kejadian 2 ayat 7 kita membaca di bagian akhir, nah, Wayehi ha Adam lenefes khaya. Artinya, dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Ini terjadi setelah Tuhan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam manusia. Begitu. Oke. Nun juga adalah berbicara mengenai kesetiaan dan kejujuran. Huruf nun seperti yang tertulis pada zaman modern ini memiliki dua bentuk, yaitu nun awalan dan nun sofit. Ini tadi yang kita sudah bahas. Dalam kata-kata orang bijak Yahudi, kedua bentuk ini mewakili seseorang yang setia, itu yang di awal tadi. Ini seseorang yang setia, ini terlihat dalam kata Ibrani untuk kata neeman. Neeman itu artinya setia. Ya, jadi neeman itu artinya setia. Kata neeman itu dimulai dengan nun dan diakhiri juga dengan nun. Nah, menurut mereka para rabi, itu pujian tertinggi yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Moshe adalah dengan menyebut dia setia. Saudara lihat di dalam Bilangan 12 ayat 7, ya. Ini versi ILT masih kurang tepat menurut saya. Kenapa? Dia ngomongnya begini, tidaklah demikian dengan hambaku Moshe, dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku, titik. Jadi cuma ditulis seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Tetapi kalau saudara cross check di dalam bahasa Ibraninya, Hebrew Interlinear Bible,
Bunyinya begini. Loken abdi Moshe bekol beti neemanhu. Saudara perhatikan ada kata neemanhu. Artinya begini, tidak demikian dengan hambaku Moshe dalam seluruh rumahku, dia adalah setia. Begitu saudara. Jadi kata neeman atau setia berarti sebuah sikap kerendahan hati yang secara tulus akan mendapat upah, yaitu ditinggikan oleh Tuhan. Seperti yang Moshe mendapatkan. Jadi dengan kesetiaan, dengan ketulusan, maka seseorang akan mendapatkan upah, yaitu dia akan ditinggikan. Jadi selalu berbicara mengenai kerendahan hati saudara, ketulusan. Karena apa? Ya itu yang Tuhan suka gitu loh. Inti dari sebuah kebaikan manusia itu selalu disertai dengan yang namanya ketulusan. Kenapa? Kalau kebaikan tidak disertai dengan ketulusan, maka siap-siap satu saat kebaikan yang saudara terima, saudara akan ditagih dari orang yang memberikan kebaikan itu kepada saudara. Ngerti maksudnya saudara? Kalau orang itu memberikan kebaikan kepada saudara tapi tidak disertai dengan ketulusan, ingat satu saat orang yang memberikan kebaikan kepada saudara itu akan nagih. Gitu. Ilingo. Ilingo. Makanya inti dari sebuah kebaikan itu harus disertai dengan ketulusan, kerendahan hati. Nah, dengan demikian saudara itu akan mendapat upahnya. Saudara. Oke, berikutnya. Nun, huruf yang mewakili sebuah kehidupan yang subur, berkembang biak, menghasilkan. Nah, karena piktografnya adalah ikan yang berenang dalam lautan air, menggambarkan bahwa bila kita sebagai ikan yang hidup dalam air yang sehat, maka kita akan berkembang biak, menghasilkan, berbuah bagi Tuhan. Ingat saudara, kalau kita itu memiliki iman yang hidup di dalam Bapa Yahweh, pasti kita akan menghasilkan sesuatu buat Tuhan. Amin saudara. Jadi enggak ada ceritanya orang yang sudah sungguh-sungguh hidupnya dengan Bapa Yahweh, kemudian dia tidak berkarya buat Tuhan. Tidak bisa. Karena hukumnya ketika dia itu hidup, ya, hidup mengiring Bapa Yahweh, itu pasti dia berkarya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk melayani. Makanya ayo saudara, semua yang ada di sini, ya, saya mengingatkan kembali. Berapa tahun saudara ikut Bapa Yahweh? Berapa tahun saudara ikut Tuhan Yeshua? Ya, kalau sampai hari ini saudara belum ambil pelayanan, belum ambil bagian dalam melayani Tuhan, saudara harus cepat ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, ayo apapun yang menjadi talenta saudara, tidak harus sebagai seorang pemimpin pujian, tidak harus sebagai seorang singer, tidak harus main musik, tetapi apapun, ada banyak cabang-cabang atau divisi-divisi yang akan memberikan saudara kesempatan untuk melayani. Saudara tidak bisa melayani dengan suara saudara, saudara bisa melayani dengan tenaga saudara. Saudara tidak mampu melayani dengan tenaga saudara, saudara bisa melayani Tuhan dengan harta saudara. Amin. Itu yang menunjukkan bahwa kita itu hidup, punya iman yang hidup begitu. Nah, Nun itu mengajarkan bahwa kita itu sebagai ikan yang hidup begitu. Makanya bisa berkembang biak, bisa berbuah buat Tuhan. Huruf Nun itu bermakna mujizat. Huruf Nun awal itu menggambarkan sikap orang yang menunduk, dan Nun sofit atau akhiran seperti orang yang tegak berdiri.
menjangkau langit. Ini kan tinggi. Nah, ini digambarkan seperti orang yang tegak berdiri menjangkau langit. Artinya apa saudara? Ini menggambarkan bila sikap kita di hadapan Tuhan itu menunduk, rendah hati, maka kita itu dapat menjangkau Samayim. Dan setiap orang yang mampu menjangkau Samayim, maka yang pasti dia akan mendapatkan mujizat. Begitu loh maksudnya saudara. Ya, jadi ayo datang sama Tuhan dengan sikap yang rendah hati, maka engkau akan mendapatkan Samayim di dalam hidupmu. Ya. Yang ke-10, terakhir, Nun itu juga berbicara memberi. Saudara. Nun kalau kita lihat dari kata Nathan, ada lagu Hu Nathan Li, masih ingat ya? Hu Nathan Li. Nathan itu artinya memberi. Hurufnya itu nun, tau, nun. Diawali dan diakhiri dengan huruf nun, ya kan? Di tengah-tengahnya ada huruf tau. Apa artinya huruf tau ini saudara? Ingat, kita memang belum sampai di belajar huruf tau ya. Tapi huruf tau itu punya arti mengikat. Mengikat saudara. Jadi apa artinya? Ketika terbentuk kata Nathan ini memberi, maka setiap orang yang memberi pasti hukumnya akan diberi saudara. Nah saudara mau menjadi orang yang suka memberi? Karena pasti hukumnya itu diberi, itu mengikat. Jadi kata Nathan itu nun tau nun, taunya itu mengikat. Jadi ketika membentuk kata memberi, maka itu hukumnya adalah ketika kita memberi, pasti kita akan diberi. Ketika kita mau memberkati, maka Tuhan pasti akan memberkati. Jadi pagi hari ini saudara, kita belajar satu huruf lagi. Ingat, pesannya adalah kita selalu harus rendah hati, tulus. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini Tuhan kami belajar lagi tentang huruf nun Bapak. Biarlah firman-Mu itu terus menuntun kami, menjadikan kami orang yang lebih bijaksana dari hari ke hari Bapak. Bapak Yahweh, jadikan kami orang yang terus hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur buat ibadah sabat pagi hari ini Bapak. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan dengar pengumuman saudara. Shalom, kembali lagi dalam Aleptal Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 hari raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, Hari Raya Pesah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore. Dengan tema, apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat tanggal 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matzah Pembuka diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh perlindunganku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di Kehilat atau sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Paling lambat pada hari Kamis 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Israel, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam. Paling lambat pada tanggal 27 Maret 2021. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat.
Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilan. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itu tadi pengumumannya. Bapak Yahweh memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka semua bisa sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehirosa. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Amin. Ken yehirosa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehirosa. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripetne kau friat mat kau frifahem teka shekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.
sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi